Saya Panji Rangi dan selamat datang di SNB Channel. You see everything. Kali ini kita sudah berada di Kota Magelang di kediaman Mas Bagas Kava. Ya, teman-teman gak usah dikenalkan lagi, sebenarnya sudah pada tahu prestasi-prestasi yang dimiliki, dan semoga ke depan akan lebih banyak lagi prestasi Amin. yang datang. Amin ya. Selamat sore Mas Bagas Kava. Sore mas. Panggilan ada panggilan apa ya? Panggilan dekatnya yang lebih singkat gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Bagas aja. Bagas itu sih. Dan Bagas. untuk Bagus Kavi juga sama Bagus gitu. Kalau nggak keribu. Kalau nggak keribu kerigil sih. Oke. Dan terima kasih lo sebenarnya sebelumnya udah mau berbincang-bincang. Dan ya kita ngobrol-ngobrol nyantai aja ya. Dan ini kita lagi di, kayak tadi aku bilang, kita lagi di kediamannya Mas Bagas Kava. Kalau teman-teman mempertanyakan kok setnya kayak gini gitu, ini apa sih Mas, bisa dijelasin nggak tempat apa nih biasanya? Ini tempat gudang yang udah barang-barang yang udah apa? Nggak dipakai sih. Oke, dan Apa yang tadi dibilang sih? Apa? Biar nggak vintage mainstream gitu ya. ya, biar nggak mainstream. Emang kebetulan juga ini ada tanah apa ya, kayak tanah lapang gitu ya Mas ya, Buat yang latihan ya? buat latihan gitu ya, buat workout juga ya Iya. biasanya. Dan apa aja nih Mas kegiatannya selama pandemi? Latihan tiap hari latihan ya. Mempersiapkan itu ya, Piala Untuk Asia Asia, iya. di Uzbekistan ya. Betul sekali mas. Oke, itu akan berlangsung di bulan apa ya Mas? Oktober kayaknya. Oktober. Kalau nggak salah. Iya Oktober. Oktober. Artinya berarti kalau misalnya Liga 1 jadi bergulir juga akan apa ya, mengikuti timnas ya, iya, berkewajiban itu ya. Korea. Oke. Dan itu juga bareng dengan Mas Bagus Kavi. Mungkin kalau untuk bagus enggak sih, karena dia masih Masih cedera proses ya? penyembuhan. Penyembuhan. Iya betul. Oke, baiklah. Nah, kita ngobrol-ngobrol nyantai selain apa ya? Selain latihan gitu di sehari-harinya, main game juga pas ini. Kemarin lihat di Instagram Betul sekali, ada ya. Kemarin ada turnamen. Mahaka ya. Pertama turnamen Mobile Legend dan kedua PUBG Mobile. Yang PUBG Mobile itu pure semuanya main bola. Ya. Main bola. Oke. Tapi emang udah main lama, Mas? Apanya? Mobile Legend dan Saya dari PUBG. season 2 saya main PUBG Mobile. Oh. Bisa dibilang pro player juga nih kalau season 2 nih. Kalau Tergantung pro player- KD-nya berapa nih Iya, kayaknya. iya, betul sekali. Kalau yang PUBG Mobile itu bareng siapa aja nih pemain bolanya? Timnya? Oh, timnya saya dari bareng M Arfan dari BSM, Nazarul Fahmi dari Persiraja, sama Supriyadi Persebaya. Oke. Dan peringkat berapa tuh kemarin? Kalau di PUBG Mobile-nya saya di peringkat 9, Mas. Peringkat 9. Dari berapa tim? Kalau boleh tahu? Dari 16 tim. 16 tim. Yes. Ya kalau klasmen mungkin ya papan tengah lah ya. Papan tengah. Nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga. Tapi jelek sih itu. Dan next ada turnamen-turnamen lagi mungkin yang akan diikuti? Belum tahu juga. Tapi Semoga itu sih. dari rumah kan ya? Maksudnya? Iya, di rumah, Ya, di rumah. kan ya. Oke. Dan lah bos. Untuk Mas Bagas Kava sendiri, oh ya, selamat ulang tahun untuk sang ayahanda. Terima kasih, Kemarin Mas. berulang Amin. tahun ya. Semoga. Semoga panjang umur dan Amin. sukses. Bapak Lurah ya kalau nggak salah ya. Dan nah, untuk Mas Bagas Kava sendiri, pasti ada banyak pertanyaan gitu ketika Mas Bagus berangkat ke Inggris, terus Mas Bagas Kava justru lebih memilih bermain untuk di Barito, ya. Putra gitu. Apa nih? Pasti banyak lah. Sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang masih banyak mempertanyakan itu ya. Padahal udah saya sering jawab kan. Ya. Di media-media juga sebenarnya banyak sih Mas, kita Iya. suka baca. Cuma kita lebih ingin tahu sebenarnya apakah ada alasan ingin bertahan di zona nyaman, atau justru ada alasan-alasan yang sebenarnya cukup private, atau alasan dari diri Mas Bagas Kava sendiri gitu. Mungkin kalau dibilang zona nyaman ya enggak juga sih Mas, karena saya juga kalau bersaing di first teamnya Barito juga sangat ketat sekali. Apalagi bangunnya dari junior ya kalau Iya nggak betul salah. sekali.
untuk mendapatkan tempat di squad itu ya perlu pengorbanan lah. Jadi gak ada zona nyaman di apa yang saya pilih itu. Jadi saya berani mengambil keputusan karena saya sudah mempertimbangkan apa yang saya pikirkan. Saya harus bakalan bagaimana sih. Dan saya juga kenapa memilih Bar itu karena saya juga ada rasa keinginan untuk menggali pengalaman yang lebih di Liga 1 juga. Karena saya sebagai pemain muda, banyak pemain-pemain senior lain yang bisa membimbing saya untuk bisa lebih baik lagi. Dan dari keluarga, dari orang tua gitu. Sebelum itu pasti ada musyawarah sama keluarga dulu. Tukar pikiran dan akhirnya diputuskan seperti itu. Dan untuk Mas Bagus Kavi sendiri gimana pendapatnya? Apakah Ya sempat kalau memang mengajak? Mengajak ya pastinya. Tapi kalau misalnya kalau kamu pengen pisah ya nggak apa-apa karena nggak semuanya kita harus barengan bareng, ya. gitu. Oke, dan kayaknya juga 17 tahun bareng pasti ada rasa sedikit bosannya. Dan biasanya pasti apa-apa bareng ya? Apa-apa bareng ya. Sama ngoso juga kadang istirahat malam tidur gitu juga bareng gitu ya. Dan ketika kangen dengan sang adik apa nih yang biasanya dilakukan? Kalau soal kangen itu gengsi sih Mas. Tapi sekarang kalau ditonton kan sama aja. Apa? Kalau ditonton sama sang adik kan juga sama aja sebenarnya. Ya sedikit ada gengsinya lah. Kalau misalnya kangen tuh malu-malu gitu. Iya. Tapi ya kalau kangen ya pastinya kangen. Dan biasanya video call ya mungkin yang Kalau nggak main PUBG bareng gitu. main PUBG bareng. Oke. Tapi setiap hari pasti ngabarin lah. Kayak ya pasti ada yang dibicarakan gitu. Itu. Dan justru kalau aku pribadi ngeliat juga akhirnya ada kolaborasi ilmu gitu ya antara Mas Bagas dan Mas Bagus, dalam arti Tukar pikiran nanti. tukar pikiran dengan pengalaman yang Iya. didapatkan. Karena setahu gue juga Mas Bagus belum kontrak senior ya. Iya. Belum kontrak senior gitu. Tapi udah dipromosikan ke senior tapi Oh, belum diambil gitu ya. Iya. Karena fokus ke Garuda Select itu dulu ya. Oke. Dan biasanya terjadi nggak sih kolaborasi ilmu itu yang bisa aja. Nanti mungkin kalau pas udah balik atau pas kemarin saya latihan di tim utama juga gimana sih latihannya rasanya bla bla bla, dan saya juga tanya sebaliknya gimana sih di Italia atau apa gitu kan. Pasti nanti juga bakalan jadi nyambung. Dan kalau itu kan tadi soal lebih ke gimana menjalani LDR dengan sang adik gitu ya. Nah, untuk menjalin hubungan dengan keluarga di Magelang, sedangkan waktu itu sebelum pandemi Mas Bagas juga berada di Kalimantan gitu ya. Betul. Itu gimana tuh menjalin hubungan? Apakah ada homesick yang datang? Enggak juga sih, karena kalau saya udah keluar rumah saya harus menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan, Mas. Yang selalu dibilang bapak seperti itu, harus berkorban lah, nanti baru kalau ada saatnya pulang ya baru kembali pulang. Oke. Dan boleh ceritain sedikit nggak gimana sang ayahanda gitu mendidik Mas Bagus dan Mas Bagas gitu? Ya, Kayaknya kelihatannya disiplin cukup gitu. keras, Mas. Cukup keras ya. Saya dulu kalau nggak latihan aja dimarahin. Oke. Sampai ada yang dilempar gitu kan? Dulu saya kalau nggak latihan aja nggak diberi uang jajan atau apa gitu. Oke. Jadi latihan dulu baru bisa dapat uang baru jajan. ada. Oke. Harus ada timbal baliknya lah. Sampai kalau misalnya sebelum ada TC gitu kan, pasti saya sama Bagus mempersiapkan ada bapak saya memanggil pelatih untuk genjot saya berdua, seperti itu, Mas. Oke, sebelum TC itu berjalan gitu ya. Pasti selalu ada persiapan lah, nggak mau kalau TC mau udah datang TC malah mengecewakan kan, Oh iya, benar juga. sayang sekali. Jadi bapak nggak mau sia-sia semua usaha itu. Dan artinya dukungan sang ayahanda sangat maksimal gitu ya dengan atas karir dari Mas Bagus dan Mas Bagas gitu. Ya pernah dulu nggak didukung juga sih. Waktu kecil dulu Awal-awal ya. ya pas saya dari kecil aja saya disuruh ke otomotif, Mas. Itu ada trail. Iya. Itu Pantesan ini. trail saya dulu itu. Justru olahraga pertama ya mungkin ya. Saya suka trail disuruh bapak. Terus ada ajakan teman suruh main bola, ya saya tinggalin trailnya, cuma hobi-hobi aja. Terus saya main bola terus dan akhirnya
belum terlalu disupport sama bapak, cuma ya ikut turnamen, ikut SSB, akhirnya juara. Habis itu baru disupport ya, langsung ya udah lulus SMP ditanting, lulus SMA juga ditanting, dan akhirnya saya milih ke bola. Buat teman-teman yang nggak tahu ditanting, nah, ditanting itu apa mas bahasa Indonesianya coba? Tanting tuh apa ya? Aku juga bingung mendeskripsikannya, kayak ditanyain tapi Ya, serius banget gitu, iya kan? Kalau Ditanyain mau serius milih banget. bola ya Ya harus fokus ke bola harus nih gitu kan. fokus ke bola Nah, gitu. itu ditanting itu ya artinya ya, nggak ada subtitle soalnya. Oh iya, tanting itu bahasa Jawa ya? Iya ditanting bahasa Jawa soalnya. Terus artinya dukungan Sanggaenda kan sangat maksimal gitu ya. Karena kan pasti proses jatuh bangun gitu ya, mas ya. Nah ketika jatuh ini loh mas, itu biasanya sikap bapak akan seperti apa tuh? Selalu memberi dukungan sih. Paling rasa itu ketika saya tuh bagus, merasa di bawah, saya selalu didukung oleh bapak. Kayak apa, manfaatinlah kesempatan itu, jangan sia-siain, tetap semangat walaupun kamu mau lagi main jelek atau main bagus, tetap dikasih dukungan full sama keluarga itu. Dan tapi apakah Sanggaenda juga menyukai sepak bola gitu nih? Mungkin kalau dulu cuma hobi-hobi aja sih, tapi dari keluarga saya nggak ada yang atlet. Oh, oke, nggak ada yang ngerti. Ya, cuma suka-suka aja lah mas. Klub favoritnya ada mungkin Sanggaenda? Dia suka bingung sih, apapun itu Bingung. tetap didukung. Mungkin timnas Indonesia. Itu pasti tuh Iya. satu negara kita pasti akan dukung timnas gitu ya. Cuma ya kadang ada yang berlebihan, ada yang ya biasa lah ya. Nah, terus ketika debut di Barito kemarin dari musim ini kan baru main 2 kali ya kalau tidak salah ya. 3 kali, saya main 2 kali. Oh, 3 kali dan main 2 kali 90 menit semua ya. Iya. Total 190 menit dan Sanggaenda datang di pertandingan debut kalau tidak salah. Iya, betul. Itu datang bersama kakak saya dan om saya. Oke. Dan artinya sorry masku kayak ada beberapa setiap bulan tuh juga akan Enggak juga sih, mengunjungi. mungkin tertentu aja baru datang. Oke. Kan bapak juga ada kegiatan di rumah. Dan berarti sisanya akan apa ya, mungkin via gadget ya, via handphone Iya. gitu ya. Kalau telepon selalu ngabarin lah gimana besok persiapannya, gimana latihannya, seperti itu mas. Nah sebelum berangkat ke Kalimantan gitu, ada nggak nih 1-2 pesan dari bapak gitu untuk Mas Bagas Kava? Ya, yang penting nggak ada pesan spesial, tapi itu bermakna buat saya karena pesannya selalu yang diucapkan oleh bapak adalah dimanapun kamu berada, tetap berikan yang maksimal, tetap semangat, tetap menjalani apapun itu harus dengan hati yang senang, karena yang dipaksakan itu nggak akan jadi maksimal. Jadi memang ya di mana-mana pasti peran orang tua sangat besar ya. Betul. Untuk anak-anaknya. Nah, tadi kita udah ngomongin sang adik, terus juga sang bapak, sang ayahanda gitu. Ada sedikit asumsiku ketika aku ngeliat pemain-pemain bola di luar tuh, apalagi Gary Neville sama Phil Neville nih, kayak langsung wah ini sangat Mas Bagas dan Mas Bagus nih kayaknya nih, kakak beradik main di timnas bareng dan main di klub bareng juga, walaupun hanya untuk beberapa musim. Nah, tapi kan kalau Mas Bagas dan Mas Bagus kan belum nih ya, belum dalam satu tim klub yang senior gitu. Ada nggak nih keinginan seperti itu? Pastinya ada mas. Saya juga harapannya ya tetap main bareng terus. Tapi kan nggak tahu ketebaknya, pasti juga bakalan ada pisahnya. Seperti sekarang pun juga bisa kan. Jadi belajar dari sekarang untuk nggak selalu bareng. Dan itu agak susah juga ya, Iya. untuk Membiasakan diri untuk tidak selalu bareng. Dan ketika bermain di timnas gitu, apa nih biasanya hal-hal yang sangat disenangi, sangat disyukuri ketika bermain
bersamaan gitu. Berdua jadi starter pun udah suatu kebahagiaan buat saya, kebahagiaan buat orang tua juga. Itu udah sangat senang sih untuk bisa menampilkan yang terbaik setiap diberikan kesempatan. Supaya biar ini saya sama Bagus saatnya untuk membuktikan bahwa berdua ini bisa. Dan ketika Mas Bagas bisa memberikan asis gitu pada sang adik itu, Kebahagiaan yang tersendiri mungkin ya. ya sangat sendiri karena sangat sedikit yang bisa Dengan seperti adanya itu. bantuan teman-teman di tim. Dan itu aduh, ya bisa dibilang kayak golongan 10% manusia di muka bumi ini yang bisa merasakan apa ya, hal sebenarnya kan bisa dibilang hal sederhana juga Mas ya. Sederhana. Toh juga ada tadi kayak Mas Bagus bilang ada bantuan dari teman-teman satu Pastinya tim lah, juga pasti. gitu kan. Tapi ya balik lagi tuh hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Nah, Mas Bagas Kava kan udah berusia 18 tahun gitu ya. Di masyarakat juga apalagi pecinta sepak bola nasional pasti sangat mengetahui gitu siapa sih seorang Bagas Kava gitu, dari prestasi-prestasinya. Dan kalau tidak salah juga di Instagram followersnya udah 444.000. Itu atensi yang besar gak sih buat seorang Bagas Kava gitu, atau tuh dijadikan semangat atau dijadikan beban gitu? Enggak juga sih Mas, sosial media itu is not real life. Oke. Ini jadi judul ya. Kenapa tuh Mas? Karena banyak media yang selalu clickbait. Oh, Jadi ya mungkin kalau buat saya sosial media itu juga sekedarnya aja lah. Nggak terlalu saya aktif-aktif banget, nggak terlalu gitu banget. Ya mungkin kalau tapi ada juga yang bermanfaat lah pastinya kan. Jadi sebisa mungkin kita mengambil yang baiknya aja. oke. Dan ketika menghadapi tekanan dari Netizen atau netizen gitu, gimana reaksinya Mas Bagas? ya ada yang perlu ditanggapin dan ada yang nggak perlu ditanggapin. Kalau itu menjatuhkan diri kita, ya kita harus bisa membuktikan bahwa bisa lebih baik lagi. Yang diomongin itu nggak benar lah. Ya, Itu spirit buat para mungkin para pemain muda di luar sana yang bercita-cita untuk menjadi pemain timnas. Itu pasti harus bisa memiliki mental seperti itu. Dan masih ini soal netizen, ya, masih pasti soal ada yang opini. perkataan yang bikin sakit hati banget lah, pasti kan ada. Tapi itu ya pasti merasa atau membaca komen itu ya ada sedikit dongkolnya, ada sedikit emosinya. Tapi ya bagaimanapun kita harus bersikap baiklah kepada semuanya. Dan ya wajar sih maksudnya Iya. ketika kita ngeliatnya ini kok Iya. gini sih Iya, ya, iya. wajar sih, namanya juga manusia Iya. kan. Dan masih ini soal seputaran netizen dan opini mereka gitu. Mungkin Mas Bagas juga dulu sempat pernah mendengarkan ini bahwa opininya berbunyi jadi atlet di Indonesia tuh nggak bisa hidup, nggak bisa makan, nggak bisa nyari duit gitu. Menurut Mas Bagas gimana? Salah sih, Salah ya? kalau menurut saya salah sih. Nggak bisa dibilang seperti itu, karena banyak juga yang atlet yang sukses, yang bisa bikin usaha, bikin apapun itu kan. Jadi ya tetap bisa hidup kita sebagai atlet, nggak bisa hidup. Benar sih. Dan juga kalau ngelihat akhir-akhir ini bermunculan para pemain nasional yang sudah pensiun bisa menjadi pelatih, asisten, atau bahkan jadi komentator, terus juga pengamat bola gitu kan ya. Dan sebenarnya masih banyak lahan ibaratnya yang bisa diolah, yang bisa di sisi kreativitas yang ada di sana gitu kan. Tuh bro, ini tetap yakin aja kali ya. Yakin lah, harus lah. Harus yakin terus dilakuin biar benar-benar menghasilkan ibaratnya ya. Nah, mengunjung terakhir nih Mas Bagas Kava, ikon Magelang kan dulu kayaknya sampai sekarang sih, maksudnya untuk beberapa puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, Candi Borobudur gitu ya. Kalau besok misalnya ngomongin ikon sepak bola Magelang gitu, selain tentu saja ada klub-klub
klub lokal, klub daerah di Magelang, mungkin ada PPSM Magelang, terus ada Persikama juga ya. Mungkin nanti akan ada nama Bagas Kava dan Bagus Kavi gitu sebagai ikon sepak bola Magelang. Setuju nggak? Siap nggak gitu? Banyak lah mas. Yang dari Magelang tuh Mas Kurniawan juga dari Magelang kan. Itu udah icon sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang. Banyak, ada Andi Setio, Gus Cahya juga. Terus yang kayak di generasinya Saya gitu. ya mungkin kalau ada waktunya saya untuk kerja untuk PPSM ya, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Betul. Dan dulu sempat juga Di juniornya. Di junior ya? PPSM junior ya. Oke, tuh. Dan sangat local pride ya. Sangat local youth, local youth. Oke deh, untuk episode ini kayaknya kita cukup dulu. Nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel ini. Ya seperti biasa lah ya, kalian udah tahu harus ngapain. Subscribe, like, komen. Dan nanti juga kita bakalan bikin giveaway kecil-kecilan. Dan untuk episode ini, terima kasih sudah menonton. Dan saya Panji Dangi Pratiana, terima kasih. Halo semuanya, saya Bagas Kava, saya pemain dari Barito Putra dan Timnas U19. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SNB Channel dan follow Instagramnya.